mata kuliah instrumentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puja Amelia dan sebelah saya Tiara Fitrianti, saya Anita Isha Florentina, saya Zahra Alifa, saya Anissa Fitri, saya Redi Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan apa itu mikroskop. Yang pertama yaitu pengertian mikroskop, kemudian cara penggunaan mikroskop, lalu bagian-bagian mikroskop, dan cara perawatan mikroskop. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, udah tahu belum apa itu mikroskop? Tiara bantu jelasin ya. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk memperbesar objek kecil agar dapat dilihat dengan jelas. Alat ini memungkinkan pengamatan detail yang tidak terlihat oleh mata langsung, seperti melihat sel, jaringan, dan mikroorganisme. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya. Baik, ini adalah mikroskop cahaya. Di sini terdapat lensa okuler yang berfungsi sebagai sumber penglihatan pertama bagi penggunanya. Di sini ada lensa objektif untuk memperbesar bayangan objektif, membentuk bayangan pertama objek, menentukan struktur dan bagian teknik yang akan terlihat pada bayangan akhir. Dan selanjutnya di sini ada tabung mikroskop untuk mengatur fokus dan sebagai penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. Dan selanjutnya ada meja preparat. Meja preparat berguna untuk meletakkan objek yang akan diamati. Jadi di sini ada diafragma. Diafragma itu adalah untuk menentukan batas cahaya yang masuk sesuai keinginan dan lensa objektif. Lalu di bawahnya ini ada reflektor, cerminan pengatur yang berguna untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Kemudian di bawah ini ada kondensor. Kondensor ini adalah mengumpulkan lalu memantulkan cahaya ke pusat objektif. Kemudian di sini ada makrometer. Yang di sini adalah makrometer. Jadi menarik turunkan meja objek mencari lapang pandang pertama. Kemudian di sini ada mikrometer memperjelas objek atau lapang pandang yang telah ditemukan. Di sini ada lengan mikroskop, yaitu sebagai pegangan di saat mengangkut atau mengangkat mikroskop. Lalu di bawahnya ini ada kaki mikroskop untuk sebagai penopang mikroskop. Kemudian di sini ada pengatur halus. Pengatur halus ini untuk menggeser ke kiri, ke kanan maupun atas bawah dari meja preparat melihat lapang pandang baru. Jadi di sini ada revolver, tuas penyangga lensa objektif dan memudahkan untuk pergantian lensa objektif. Kemudian di sampingnya ada penjepit objek, yaitu menahan objek agar tidak lepas atau bergoyang saat digerakkan. Jadi saya dan rekan saya akan menjelaskan cara penggunaan mikroskop. Pertama, persiapkan mikroskop. Pastikan mikroskop dalam keadaan bersih dan stabil. Tempatkan mikroskop di permukaan datar dan tidak bergetar. Colokkan kabel ke stop kontak. Sambungkan ke mikroskop. Yang kedua yaitu hidupkan lampu atau sumber cahaya. Atur intensitasnya supaya terang. Yang ketiga yaitu siapkan preparat. Tempatkan slide yang berisi sampel pada meja preparat. Pastikan slide terpasang dengan benar menggunakan penjepit. Yang keempat, memilih lensa objektif 4x10. Yang kelima, mengatur fokus. Gunakan fokus kasar untuk menurunkan lensa objektif hingga dekat dengan preparat. Lalu perlahan angkat lensa hingga objek terlihat. Setelah objek terlihat, gunakan fokus halus untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Yang keenam, mengubah lensa objektif. Jika perlu, ganti lensa objektif ke pembesaran yang lebih tinggi dengan hati-hati. Pastikan lensa tidak menyentuh slide. Ulangi proses pengaturan fokus. Yang ketujuh, menggunakan diafragma. Sesuaikan diafragma untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk guna meningkatkan kontras dan detail pada gambar. Yang kedelapan, pengamatan dan pencatatan.
Amati dan catat hasil observasi. Yang kesembilan, selesai menggunakan. Setelah selesai, kembalikan lensa objektif ke posisi terendah, matikan lampu, bersihkan lensa dan tutup mikroskop. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara pemeliharaan atau perawatan mikroskop. Yang pertama, mikroskop harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, bebas debu dan uap asap basah. Tempat penyimpanan mikroskop dilengkapi dengan silindra gel untuk menjaga agar mikroskop tidak lembab. Yang kedua, bersihkan kotoran seperti air dan minyak pada lensa menggunakan tisu atau kain lembut yang dibasahi sedikit alkohol atau ether atau isopropil alkohol. Yang ketiga, bagian mikroskop non-optik dapat dibersihkan dengan kain, flanel, dan menggunakan kuas kecil atau kuas lensa kamera berbahan lembut untuk membersihkan debu yang terselip pada lensa. Selanjutnya yaitu bersihkan badan mikroskop dengan menggunakan kain lembut dan sedikit deterjen. Yang selanjutnya, sisa minyak immersil oil pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau silon, namun harus berhati-hati karena silol dapat merusak bahan plastik. Yang selanjutnya, setiap selesai menggunakan mikroskop, harus langsung dimatikan dan mencabut semua saklar yang terhubung dengan mikroskop. Baik, ini adalah salah satu contoh mikroskop yang sudah dibersihkan dan sudah ditempatkan di tempat kembali. Baiklah, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe,